Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas pada pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para pencari ilmu, mari kita sama-sama membahas pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang memperdalam dan menerapkan ilmu tajwid serta isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Semoga kita pada keadaan hari ini dalam keadaan sehat dan dapat fokus belajar dengan sebaik-baiknya sehingga kita memperoleh ilmu yang dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali di dalam mempelajari dan memperdalam Al-Quran, yang harus kita kuasai adalah ilmu tajwidnya agar benar dalam membaca Al-Quran sehingga tidak salah maknanya. Ilmu tajwid sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu dan sekarang kita ingatkan kembali bahwasanya ilmu tajwid itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifat-sifat huruf, dan yang ketiga adalah hukum bacaan. Mari kita bahas bersama-sama pada salah satu huruf dalam satu ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Mitsaqa. Kita akan bahas huruf qaf. Apa huruf qaf? Ini dia. Huruf qaf ini makharijul hurufnya. Ingat, makharijul huruf itu membahas huruf per huruf. Huruf ini tempat keluarnya dari mana, maka ditekan suara dari sana. Kita akan bahas dan perdalam huruf qaf pada kesempatan kali ini. Huruf qaf, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf qaf ini adalah pangkal lisan atau pangkal lidah, yang mana pangkal lidah itu dekat dengan tenggorokan, ya, disentuhkan dengan langit-langit mulut yang berhadapan dengannya. Kita angkat qaf, qaf, jadi kita tekan pada pangkal lidah qaf, itu ya, itu adalah makharijul huruf qaf. Yang kedua,
huruf qaf ini mempunyai sifat. Sifat dari qaf ada 6. Yang pertama, qaf itu mempunyai sifat jahrun, jahr. Yang mana jahr artinya tidak ada hembusan napas keluar, napas terkunci. Lawannya jahr ini adalah hams. Hamsun artinya kalau dia diucapkan ada hembusan napas. Contohnya adalah huruf H yang berada di tengah tenggorokan. Kita ucapkan ahmada. Ahmada, ketika H terucap ada hembusan napas keluar, itu adalah hams. Sedangkan qaf ini kebalikannya, yaitu jahr. Maka qaf memiliki sifat jahr atau jelas, tidak ada hembusan napas. Dia terkunci ketika diucapkan. Contohnya mitsaqa. Qa, di sini napas tidak ada yang keluar. Dia terkunci. Itu qaf memiliki sifat jahr yang pertama. Kemudian huruf qaf ini juga yang kedua memiliki sifat syiddah. Lawannya rakhawa. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya ditekan, ditekan. Sedangkan rakhawa kebalikan dari syiddah, yaitu dilonggarkan. Maka sifat yang kedua qaf itu ditekan, syiddah. Syiddah. Maka ketika kita mengucapkan qaf, mitsaqa, ketika qa itu ada penekanan pada pangkal lidah, ditekan dan tidak ada hembusan napas, maka dia adalah syiddah jahr. Kemudian huruf qaf yang ketiga memiliki sifat isti'la. Isti'la artinya atas dan berhubungan dengan pangkal lidah. Dalam arti huruf isti'la, pangkal lidah diangkat ke atas. Lalu kita bunyikan qaf. Itu adalah huruf isti'la, sifatnya tafhim. Tafhim, tebal, pakai o. Qaf. Itu sifat qaf yang keberapa? Ketiga, dia isti'la. Isti'la ini lawannya adalah istifal. Istifal artinya bawah, tidak diangkat ke atas pangkal lisannya. Maka qaf ini pangkal lisannya diangkat ke atas. Dia dinamakan isti'la. Sudah paham? Kita lanjutkan. Yang keempat, qaf ini memiliki sifat infitah. Lawannya itbaq. Maka sifat infitah lawan daripada itbaq ini hubungannya dengan depan lisan. Kalau isti'la dan istifal hubungannya dengan pangkal lisan, diangkat atau tidak. Sedangkan hubungannya dengan depan lisan, lisan itu ada ujung. Lalu setelah ujung ada depan lisan, di sini ada tengah. Tengah, depan, ujung. Apa ini? Depan lisan itu kalau dia infitah tidak diangkat ke atas, maka depan lisan itu di bawah. Maka sifat huruf qaf, posisi lisan itu pangkalnya diangkat, sedangkan depan lisannya tidak diangkat. Maka seakan-akan turun dari pangkal ke depan. Ya, itu posisi lisan. Maka qaf yang keempat memiliki sifat infitah, terbuka, tidak tertutup. Ya, kalau tertutup itbaq itu depan lisan diangkat. Sedangkan qaf ini adalah infitah, maka depan lisan tidak diangkat ke atas. Itu apa? Sifat keempat dari qaf, infitah. Infitah. Lalu yang kelima. Yang kelima, qaf ini memiliki sifat ismat. Dalam arti tidak mudah terucap. Lawannya idlaq itu mudah diucapkan.
Huruf idlaq ini 6, yaitu la, na, ro, kemudian ba, fa, ma. Itu menyentuh langsung terucap, mudah. Kalau qaf itu harus memposisikan dulu, yaitu pangkal lisan ditekan, lalu dia harus tidak berhembus napasnya. Nah, itu ya lebih tidak mudah seperti idlaq. Maka dia termasuk ismat atau tidak mudah terucap. Kemudian qaf yang terakhir memiliki sifat qalqalah, memantul. Ini kalau disukunkan akan jelas memantulnya. Contohnya apa? Contohnya kholaq, itu ada pantulan. Khalaqnakum, khalaqnakum. Di sana ketika membunyikan qaf, qafnya ditekan, lalu napas terkunci dan memantul. Khalaq itu jadi napas terkunci, ada pantulan dan ditekan. Maka dia qalqalah, sidah, terkemudian apa? Jahar, sidah, qalqalah. Lalu ismat. Dan posisi lisan itu sifatnya adalah isti'la dan infitah, sehingga mudun atau turun dari pangkal lidah ke depan. Itulah sifat dari qaf. Kita telah membahas secara sekilas mengenai makharijul huruf qaf dan sifat-sifat qaf. Itu diantaranya dua bagian daripada ilmu tajwid dalam penerapannya pada huruf qaf. Lalu kita lihat yang ketiga dalam ilmu tajwid, ada hukum bacaan. Hukum bacaan, perhatikan pada ayat ini. Kita lanjutkan ayatnya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Hukum bacaan itu mengenai sifat sosial. Kalau tadi individual. Kalau sifat individual itu menunjukkan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kalau kita bahas sifat sosial atau berhubungan huruf satu dengan huruf yang lain, maka timbul hukum bacaan. Contohnya ini, bani ada iya. Bani ini iya, sebelumnya kasroh. Kita namakan ini adalah mad asli. Lalu mad asli ini bertemu huruf hamzah di depannya. Dan berbeda kalimah, bani dan Israel, ini dua kalimah. Maka ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, misah kalimah. Ini kalimahnya ada dua, bani, yang mana madnya ada pada bani, sedangkan hamzahnya ada pada Israel. Maka di sini timbul yang tadinya mad asli bertemu hamzah berubah jadi mad far'i, yang mana panjangnya ini bisa 2 sampai 5 harakat, disebut mad jaiz munfasil. Itu ya, mad jaiz munfasil, mad panjang, jaiz boleh, panjangnya 2 sampai 5 harakat, dan alasannya munfasil, pisah. Pisah apa? Pisah kalimah bani dan Israel. Beda dengan Israel. Ini ada mad juga bertemu hamzah, cuman ini dalam satu kalimah. Maka dia panjangnya wajib 5 harakat, disebut mad wajib. Lalu alasannya muttasil, karena bersambung satu kalimah, tidak berpisah antara mad dan hamzahnya satu kalimah, disebut muttasil. Maka nama dari mad ini adalah mad wajib muttasil. Baik, itu diantaranya hukum bacaan. Lalu kita lanjutkan. La mad asli, ta'ambuduna. Ta'ambudun, kalau ini tidak diwakafkan, di sini masih mad
asli. La ta'buduna illallah. Illallah, lafaz Allah sebelumnya fathah, dia dibaca o. Yang mana tak itu dinamakan dengan tafhim, tebal. Illallah pakai o. Ya, kemudian lafaz Allah itu dipanjangkan. Panjangnya seperti mad jaiz munfasil. Lafaz Allah ini madnya disebut mad ta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan mad ta'zim. Lalu kita lanjutkan wabil walidaini ihsana. Ihsana kalau di sini diwakofkan berhenti, makana dinamakan mad iwad. Apa? Mad iwad, yaitu tanwin fathah diganti dengan fathah tanpa tanwin. Dia dibaca 2 harakat saja. Dibaca ihsana. Kemudian kalau kita mewasolkan ihsana kepada wazi, maka di sini bukan lagi mad iwad, tapi merupakan hukum idgham bi gunnah. Memasukkan tanwin tanwin fathah, memasukkan tanwin fathah kepada waw, maka dia dinamakan idgham bi gunnah, memasukkan tanwin fathah pada waw disertai dengungan. Kita baca wabil walidaini ihsanan wa dzil qurba. Jadi kalau diwasolkan jadi idgham bi gunnah. Wazil qurba, zil alif lam qamariyah yang wajib idhar, lamnya jelas dibaca. Wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnas. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah. Alif lamnya sam, siyah lam tidak dibaca, masuk ke dalam so. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa a di sini yang tadinya bukan mad menjadi mad. Asalnya apa? A'tu. Ada hamzah yang disukunkan. A'tu. Ya, hamzah itu digantikan pada alif, maka dia jadi mad. Wa atu. Ya, mad apa? Ya, mad ganti. Ganti apa? Ganti hamzah ke alif. Yang mana ganti dalam bahasa Arab dinamakan badal. Badal itu artinya ganti. Mad itu panjang, jadi panjangnya oleh sebab ada huruf yang diganti dari hamzah ke alif. Ya, itu diantaranya di sini disebut mad badal. Mad badal ini a mad badal 2 harakat. Wa atuz zakata tsumma tawallaitum. Tsumma mim bertasydid, ini ada dengungan 2 harakat dinamakan gunnah, yang mana huruf gunnah ada 2, yaitu mim dan nun bertasydid. Tolong untuk dicermati dan dipahami ya, sehingga nanti ketika baca Quran dapat diamalkan. Summa tawallaitum, laitum ini adalah haraf lin. Laitum dia ditarik ke kasrah, laitum. Summa tawallaitum illa tum, ini ada mim mati bertemu hamzah, dia jelas dibaca, dinamakan idhar, itu jelas. Dan itu hukum mim ini dinamakan idharnya apa? Idhar safawi, jelas pada bibir. Beda dengan hukum nun mati dan tanwin, idharnya idhar apa? Idhar halqi. Jadi beda ya, kalau hukum nun mati dan tanwin idharnya idhar halqi, sedangkan hukum mim mati idharnya idhar safawi. Kemudian illa qalilam minkum. Minkum ada ikhfa. Ikhfanya ab'ad, mendekati ang ya, 2 harakat. Kita baca minkum. Minkum. Jadi dia ikhfa ab'ad yang hurufnya 2. Itu apabila nun mati atau tanwin menghadapi qaf dan kaf. Di qaf atau kaf dihadapi nun mati dan tanwin, itulah
ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu dengungannya lebih dominan, gunnahnya lebih dominan daripada samarnya. Maka dia berdengung mendekati eng. Itu ikhfa ab'ad. Kemudian wa antum, nah ini nun mati bertemu ta, itu ikhfa aqrab, yang mana samarnya lebih dominan daripada dengungnya, maka dia mendekati n, tapi ada samar. Wa antum beda dengan minkum. Di sini wa antum. Di sini juga ikhfanya ikhfa aqrab. Huruf ikhfa aqrab itu hurufnya ada 3, yaitu t, to, dal. Lalu wa antum mu'ribun. Tum mim mati bertemu mim idgham shogir, yang mana hurufnya 1, yaitu mim saja. Itu ketika mim mati bertemu mim, itulah idgham shogir atau dinamakan idgham mislain. Wa antum mu'ribun. Mu'ribun do, ani do itu makhrajnya di tepi lisan. Nah, itu ditempelkan pada geraham baik kanan maupun kiri. Mu'ribun, nah itu adalah juga itbaq dan isti'ala turbo. Mu'ribun, ya, itu terakhir adalah mad arid lis sukun. Baiklah, itu pembahasan daripada ilmu tajwid, baik itu makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan juga hukum-hukum bacaan yang harus kalian kuasai. Sedangkan secara terperincinya bisa kalian pelajari pada link-link yang telah kita berikan, itu tentang ilmu tajwid yang lengkap. Silahkan dipelajari, dikuasai agar kita semakin baik dalam membunyikan huruf-huruf hijaiyah, huruf bangsa Arab. Jadi bahasa Arab ini penting banget buat kita, supaya kita paham isi kandungan daripada Al-Quran sebagai imam kita, agar perintah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan larangan dapat kita jauhi. Baik, oleh sebab itu kita lanjutkan memperdalam isi kandungan dengan mengartikan ayat Al-Baqarah ini, yaitu ayat ke-83. Baik, kita sama-sama mengartikannya. Kita memakai tafsir, sebuah tafsir Jalalain. Ini tafsir yang singkat dan padat. Mari kita bersama-sama mengkaji isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83 ini dalam tafsir Jalalain. Penting sekali dalam memahami isi kandungan daripada Al-Quran ini, yaitu agar kita mengetahui perintah apa di dalamnya, lalu kita amalkan. Maka di dalam ayat ini perintah apa yang ada, dan temanya dapat kita ketahui. Oh, ini adalah temanya apa. Kita lihat dulu ya. Baik, kita artikan sama-sama. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Wa idh akhadna, di sini ada tafsirnya, itu uzkur. Uzkur ini adalah tafsir Jalalain yang ada pada di dalam kurung ini, itu Al-Quran asli. Sedangkan di luar kurung ini adalah tafsirnya. Wazkur, dan ingatlah, idh akhadna, ketika kami mengambil mitsaqa bani Israil, mengambil perjanjian keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel, keturunan Israel. Ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian Bani Israel, yaitu di Taurat, di dalam kitab Taurat. Perjanjian yang ada pada kitab Taurat.
Wa qulna, dan kami berfirman, la ta'buduna. Nah, ini bisa dengan ta dan ya. Artinya la ya'budun. Kalau ya'budun berarti rujuknya kepada Bani Israel. Kalau la ta'budun berarti itu rujuk kepada mukhatab yang diajak bicara. Cuman di sini tetap yang diajak bicara adalah Bani Israel isinya. La ta'budun, janganlah kamu menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Ya, ini merupakan sebuah perintah. Perintah menyembah hanya kepada Allah, dan larangan itu larangan tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Jadi ada sebuah perintah, yaitu perintahnya apa? Hanya menyembah Allah. Sedangkan larangannya ya tidak boleh menyembah selain Allah. La ta'buduna illallah. Khobar ini adalah khobarun bimakna nahyi. Wa quri'a la ta'budun. Ini adalah sebuah khobar yang mana khobar ini merupakan makna nahi, larangan. La ta'budun. Wadhkur idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ini adalah khobar, berita yang mana khobar ini maknanya nahi, larangan, itu la ta'budun. La ta'budun, nah ini merupakan khobar. Cuman khobar di sini adalah larangan. Apa maksudnya? Firman Allah atau perintah Allah itu atau perjanjian Allah itu adalah itulah ta'budun. Jadi di sini merupakan khobar daripada misak itu. Jadi ketika ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Adapun perjanjian itu adalah la ta'buduna illallah. Ini khobar. Cuman khobar di sini bermakna nahyi, larangan. Larangannya apa? Jangan menyembah kepada selain Allah. Kemudian wa quri'a ini juga bisa diucapkan atau dibaca la ta'budu, nah, tidak pakai nun. Ya. Karena ini lam lin nahyi itu tanda jamaknya membuang dengan nun, membuang nunnya. La ta'budu, boleh dibaca demikian. Kemudian wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu bil walidaini, kepada kedua orang tuamu, ihsana, dengan perbuatan baik yang sesungguhnya, ai birron, berbuat baik. Jadi di sini sudah ada dua perintah. Perintah pertama adalah jangan menyembah kecuali kepada Allah. Perintah kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Lalu berbuat baik itu kepada siapa lagi? Wadzil qurba. Setelah itu berbuat baik juga kepada kerabat dekat, ay qoroba. Ini merupakan atap dari walidain. Atap itu tambah ya. Di perintah berbuat baik itu bukan saja kepada kedua orang tua, tapi juga kepada kerabat. Lalu kepada siapa lagi? Ada atap lagi, wal yatama. Berbuat baiklah kepada anak yatim. Udah 3, orang tua, kerabat, anak yatim. Lalu yang keempat ada waw tambah lagi, waw atap wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Jadi di sini ada 4 kategori yang harus diperhatikan. Dan semuanya juga harus berbuat baik. Cuman ini harus diutamakan, diperhatikan, sangat diperhatikan. Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu berbuat baik kepada kerabat. Lalu berbuat baik yang ketiga kepada anak-anak yatim. Dan yang keempat berbuat baik kepada fakir miskin. Kepada orang-orang miskin. Ya. Wakulu ini juga merupakan perintah. Wakulu, dan ucapkanlah oleh kalian linnasi,
kepada manusia kaulan husnan. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah dan berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Itu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa sidqi fi sya'ni Muhammadin wa rifqi bihim wa fikrati bidamil kha wa sukunis sin masdaru wasifa bihi mubalaghah. Jadi ini merupakan keterangan wa fiqroahnya ya. Tapi di sini tafsir daripada berbuat baik ya kepada manusia atau berkata-kata baik kepada manusia itu adalah merintah kepada kebaikan, melarang berbuat kemungkaran, lalu benar di dalam memberitakan keadaan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya jangan disembunyikan yang ada di dalam kitab Taurat itu. Lalu berbuat lemah lembut kepada mereka ya, kepada manusia harus berbuat lemah lembut, itu yang diperintahkan. Di dalam sebuah bacaan itu ho-nya bukan ho ya, di sini ha-nya lafaz husnan ini. Jadi bidomil ha'i, dengan mendomahkan ha hus, ini pakai doma, wasukunis sin, dan dengan mensukunkan sin, sinnya sukun, hus itu ya husna. Itu adalah masdarnya wusifa bihi. Jadi masdar yang disifati dengan pada husna ini itu mubalaghah. Maknanya mubalaghah dalam arti sangat harus diperhatikan dengan berbuat baik yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah selanjutnya di dalam ayat ini adalah wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian, dirikan apa? As-sholata, sholat. Dan dirikanlah oleh kalian sholat. Wa atuz zakata, dan dirikanlah oleh kalian zakat. Maksudnya tunaikan ya. Maaf, ditunaikan bukan didirikan. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat oleh kalian. Faqabiltum dzalik, maka kalian harus menerima hal itu. Faqabiltum dzalik, maka kalian semua menerima hal itu. Summa tawallaitum, setelah itu summa tawallaitum, kamu berpaling. A'radtum, maksudnya kamu berpaling, anil wafa'i bihi, dari memenuhi janji tersebut ya, bihi yang ada pada perjanjian itu ya. Jadi setelah mereka menerima perjanjian, yaitu bahwasannya mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan juga berkata baik kepada manusia dengan memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, benar di dalam menyifati sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan lemah lembut kepada sesama manusia. Kamu menerima janji itu, juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, yaitu kamu menerima semuanya. Lalu summa tawallaitum, lalu kamu itu malah berpaling, anil wafa'i bihi, dari memenuhi janji tersebut. Di sini adalah fihi iltifatun. Di dalam ayat ini, keterangan ini iltifat, ada sebuah pembelokan ya, anil ghibah. Jadi ada sebuah iltifat, melirik anil ghibah. Wal muradu abauhum, di sini iltifat anil goib ya, anil goibah. Jadi melirik atau membelokkan dari suatu yang gaib ya. Gaib itu adalah wal muradu abauhum, yang dimaksud dengan goib itu adalah nenek moyang mereka. Summa tawallaitum itu kan mukhatab, kamu, cuman yang dimaksud adalah nenek moyang mereka. Itu iltifatu anil goibah ya, iltifatu anil goibah. Maksudnya di sini
menyatakan kalian, tapi yang dimaksud adalah Bani Israel terdahulu atau nenek moyang mereka. Illa qalilam minkum, terkecuali sedikit saja di antara kamu itu, wa antum mu'ridun, dan kalian itu berpaling anhu dari janji tersebut, ka'abaikum, seperti nenek moyang kalian. Baik, kita simpulkan isi kandungan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, agar kita tahu perintah dan larangannya. Di dalam ayat ini diceritakan bahwasannya Bani Israel ini berjanji, punya ikatan atau perjanjian ya di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ini Bani Israel mempunyai janji. Lalu Allah mengambilnya. Allah mengambil perjanjian mereka. Yang mana janji itu adalah Allah berfirman, la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan perbuatan sebaik-baiknya. Lalu berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik, yaitu merintah kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, menyifati Kanjeng Nabi Muhammad dengan benar, jadi tidak disembunyikan sifatnya, lalu lemah lembut terhadap manusia, dan juga dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Lalu kalian itu menerima janji itu. Kemudian setelah menerima gimana? Summa tawallaitum, kalian malah berpaling, tidak memenuhi janji tersebut. Ini iltifatul ghaibah, dalam arti yang dimaksud adalah nenek moyang mereka, termasuk kalian juga, itu sampai kepada kalian juga gitu. Illa qalilan, kecuali sedikit saja di antara kamu itu yang tidak berpaling, wa antum mu'ridun, dan kalian semua itu adalah berpaling dari janji tersebut seperti nenek moyang kalian. Inilah perbuatan-perbuatan Bani Israel yang tidak boleh kita contoh, yaitu ingkar janji. Yang mana ingkar janji, janjinya itu adalah sebuah perintah dan larangan, dan perintah larangan itu berlaku buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya dalam perjanjian itu? 1. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. 2. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Lalu yang ketiga, berkata yang baik kepada manusia, yaitu hanya berkata merintah kepada yang baik, melarang kepada kemungkaran, menyifati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang tertera dalam kitab Taurat, ya, dengan benar. Lalu apalagi rifkun atau welas asih atau menyayangi, lemah lembut kepada manusia. Itu ya, itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, menunaikan zakat. Itu adalah 5 perintah. Kita juga harus mengerjakan itu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengamalkan kelima perintah tersebut. Jangan juga mencontoh Bani Israel yang ingkar terhadap janji, terhadap memenuhi perintah yang 5 tadi. Baik para penuntut ilmu, para pelajar, itulah pembahasan pada hari ini yang dapat kita bahas, yaitu isi kandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 beserta ilmu tajwidnya. Semoga bermanfaat insyaallah pada hari-hari yang akan datang,
kita akan lanjutkan untuk memperdalam ilmu tajwid agar lebih memahami lebih jauh. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.